mewarnai kepentingan Rapi Aceh. Lebih jauh lagi adalah mewarnai kepentingan Rapi nasional. Saya pikir itu. Saya atas nama pribadi, atas nama Ketua DP2OD Rapi Aceh, dan atas nama kawan-kawan pengurus juga memohon maaf kepada kawan-kawan di sini, kepada DP2OW, kepada para ketua lokal, kepada jajaran Satgas. Mungkin sudah lama kami menyimak, memantau, mendengar apa yang terjadi di Rapi Aceh Barat. Tapi kita tidak perlulah untuk saling salah menyalahkan. Tidak perlu itu, saya pikir, karena itu kita anggap sebagai sebuah dinamika dalam berorganisasi. Organisasi pun kalau tidak seperti itu rasanya tidak kurang indah juga, ya. Jadi paham saja. Kawan-kawan yang terhormat, apa yang akan kita diskusikan hari ini, apa yang akan kita berbagi hari ini adalah akumulasi dari semua yang telah kawan-kawan sampaikan kepada pengurus Rapi Aceh. Matang-matang mempertimbangkan suara di sini, jadi bottom up, jadi tidak top down, ya. Jadi dari sini datangnya. Jadi apapun keputusan diambil oleh Rapi Aceh adalah usulan dari kawan-kawan di Rapi Zulu Whiskey Echo. Jadi saya pikir walaupun itu sudah menjadi usulan, tapi tetap usulan yang kawan-kawan sampaikan itu kami bawa dalam forum seperti ini. Jadi tidak langsung diiyakan oleh seorang pengurus Rapi daerah. Beliau juga mengajak saya untuk mendengarkan apa yang beliau terima, kemudian mengajak saya untuk ikut mendiskusikan, mengajak saya juga untuk berembuk, bahkan mengajak saya untuk hadir bersama-sama dalam forum yang berbahagia ini. Ya, kehadiran saya di sini sebagai selain sebagai ketua DP2OD juga dalam rangka pulang kampung, ya, kita melihat bagaimana perkembangan Rapi di Aceh Barat, ya kan. Walaupun selama ini saya juga sering berbaur di sini, tapi dalam dinamika yang terjadi itu terus terang kami tidak ikut campur. Kami tidak mengipas ke sana mengipas kemari, tapi langsung kita minta kepada DP2OW untuk melakukan rapat pengurus, rapat dengan kawan-kawan lokal, mencari solusi terbaik apa yang akan dilakukan ke depan untuk kepentingan, sekali lagi untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan Rapi Aceh Barat pada khususnya. Perjalanan Rapi di Aceh, saya pikir selama ini Rapi Aceh Barat ya tidak kalah juga dengan Rapi wilayah lainnya di Aceh. Malah dalam catatan saya, selama 2 periode saya sebagai ketua Rapi wilayah Banda Aceh dan 1 periode DP Aceh, kemitraan dengan Rapi Aceh Barat ketika saya masih di Zulu Whiskey Alpha sudah cukup baik, saya pikir, ya. Banyak laporan-laporan kegiatan yang kita terima waktu itu yang bernilai positif. Nah, kalau pada akhir-akhirnya ada timbul seperti ini, saya pikir ini bukan sesuatu yang harus kita peruncing, ya. Artinya solusinya adalah seperti ini. Solusinya seperti ini. Kita duduk bersama, berembuk, kemudian melahirkan suatu keputusan terbaik. Nah, keputusan yang diambil oleh ketua Rapi daerah, saya pikir sejauh yang saya lihat, yang saya baca, yang saya amati, sudah sesuai dengan aspirasi kawan-kawan di sini. Sudah sesuai dengan aspirasi kawan-kawan. Nanti penjelasan teknisnya mungkin dengan ketua Rapi daerah. Tapi singkatnya begini, artinya apa yang diusulkan oleh kawan-kawan di sini itu yang disikapi oleh ketua Rapi daerah. Apa yang diusulkan oleh kawan-kawan di sini itu disikapi oleh kawan-kawan Rapi daerah.
Sebenarnya bisa saja ketua RT daerah itu kirim surat, ya kembali habis IPK. Ya bisa saja seperti itu. Tapi karena ini dianggap sangat penting dan sangat urgent untuk perkembangan Rapi Aceh Barat ke depan, beliau hadir langsung kemari di tengah-tengah kita. Kalau saya tidak salah menyimak apa yang sudah dikirim tembusannya kepada saya oleh ketua Rapi daerah, bahwa ini status pelaksana tugas yang nanti akan diserahkan langsung oleh ketua Rapi daerah. Di sini juga berkewajiban untuk mengumpulkan kawan-kawan semua untuk konsolidasi dan secepat mungkin kalau bisa melaksanakan musyawarah. Ya, kalau bisa, ya. Kalau tidak, ya tentu statusnya pengganti antar waktu. Mengantar waktu kan sampai dengan periode hasil 3 tahun lalu sampai ke ujungnya. Ini baru berlaku muswil. Organisasi tidak mengharamkan untuk melakukan muswilu. Itu ada itu yang mengatur, ya. Jadi silakan saja. Itu tergantung kepada kesiapan dari Zulu Eko. Jadi kalau seandainya mau membuat muswilu segera silakan. Kalau juga mau pengganti antar waktu status PLT tapi melaksanakan tugas PLT itu sampai dengan akhir kepengurusan, ya silakan juga, ya. Tapi yang paling penting sosok siapapun nanti akan diputuskan oleh ketua daerah untuk menjadi pelaksana tugas ini atau pelaksana harian atau apapun namanya harus mampu untuk berkonsolidasi, ya, harus mampu menjadi simbol pemersatu kawan-kawan Rapi Aceh Barat. Jadi jabatan hanya untuk memudahkan koordinasi. Jabatan hanya untuk memudahkan koordinasi antara pengurus setingkat di atasnya dengan Zulu Eko. Jabatan bukan segala-galanya. Jadi itu harus dijalankan. Bisa saja nanti ketika muswilu atau muswil normalnya nanti orang yang memegang amanah sebagai pelaksana harian tidak lagi terpilih, mau bilang apa? Itu dikembalikan kepada forum, ya. Jadi itu, saya pikir itu. Jadi satu harapan saya, walaupun kawan-kawan menganggap saya sebagai bagian dari orang yang lahir di Aceh Barat ini, ya sama-sama lah kita perjuangkan Rapi Aceh Barat menjadi barometer, salah satu barometer keberhasilan Rapi Aceh. Ya saya pikir itu. Jadi kita hidupkan komunikasi. Kita hidupkan komunikasi. Kalau ada apa-apa jangan main ambil keputusan sendiri. Di sini ada DP2W, ada tokoh-tokoh kita, ada senior kita. Kalau juga tidak mampu di sini naik kepada ketua Rapi daerah. Ketua Rapi daerah juga nanti kalau nggak mampu menyelesaikan tanya ke kami nanti apa yang terbaik. Saya pikir dari 200-an anggota Rapi Aceh Barat. Jadi mudah-mudahan yang sudah expired pun mungkin diajak kembali untuk bergabung, ya. Yang sudah agak malas-malas berorganisasi dibakar spiritnya lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama kita. Jadi jangan biarkan kalau ada orang yang udah kendor-kendor dikit, jangan dibiarkan dia merenung sendiri, tapi samperin dia. Kenapa? Ada apa? Jadi jangan dibiarkan sesuatu yang sifatnya sudah membeku itu terus membeku, tapi cairkan itu. Ajak berdialog. Ya, dia berdialog apa yang terjadi sebenarnya. Saya pikir itu untuk sementara, mungkin ruang nanti kita hidupkan juga Pak Ketua, ya. Saya sarankan hidupkan aja dengan diskusi nanti. Ada sesuatu mungkin yang akan disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Terima kasih Pak Ejini selaku moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Rapi 5155. Sementara begitu saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua DPRD Provinsi Aceh yang telah memberikan berharap nanti SK yang diberikan apakah tercantum di dalam itu ketua yang lalu dinonaktifkan atau bagaimana, sehingga nanti tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
Jadi kemana anggota ini berpegang, keberkahan kembali dan juga pencapaian sehingga organisasi Rapi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan kalau perlu lebih kita tingkatkan lagi. Baiklah, berikut kita dengarkan arahan dan bimbingan serta sekaligus penyerahan surat keputusan pelaksana tugas dari Ketua Provinsi kepada pengurus Rapi Aceh Barat, yaitu kepada Bapak Ketua Provinsi Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala musnafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua DP2 UD, yang saya hormati Ketua DP2 UI, yang saya hormati ketua-ketua lokal, yang saya hormati juga Komandan Satgas yang selama ini harus menanggung beban tugas karena ada kekosongan di kepengurusan. Dan yang saya hormati juga para orang tua Rapi. Saya sekaligus minta maaf kenapa Rapi Aceh Barat seperti ini. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anggota Rapi Aceh Barat. Di sini saya selaku ketua daerah, saya membawa pengurus, satu dari Humas Rapi Aceh, Saudara Papa Alfa Mike, serta dari Biro Hukum, Biro Hukum ASO selaku pengurus juga. Pertama yang saya agak kaget, Aceh Barat ini meledak ketika lagi asik-asiknya. Baru aja sekitar 1 bulan saya berkumpul ramai-ramai malam dengan pakai baju rider, kita bisa makan bersama, rame. Saya salut. Saya bilang sama sahabat saya di sini ada Silvi, saya salut sama orang Aceh Barat, baju rider lengkap segala macam. Berinding saya waktu itu, karena belum pernah saya lihat di wilayah-wilayah lain kecuali Lok Semau. Barulah yang kedua mata saya terbelangak, rupanya di barat udah ada Aceh Barat. Ramai sekali, kompak, ada ketua lengkap waktu itu. Sampai kita duduk sampai jam 00 pagi, saya harus geser karena ada acara waktu itu untuk persiapan pemberian bantuan untuk daerah CLTU. Juga kawan-kawan harus dipikirkan juga, ini Ketua DP2OD Pak Nasiruddin, ada juga salah satu ketua Forum PRB Aceh yang selama ini cukup sibuk ngurusin bantuan untuk Sulban. Di tengah-tengah kesibukan beliau, di beberapa juga pemret di Aceh Pos hari ini, tadi waktu saya jemput lagi bikin berita, sampai tadi belum tidur sebentar terus bangun lagi buat berita. Mestinya agak sulit untuk ngajak beliau, tapi hari ini beliau bisa diajak. Dan cukup maraton selama 2 minggu. Mohon maaf kami tidak bisa ambil keputusan, backlog selalu antara pengurus, backlog, berantem. Jangan dipikir keluar surat ini tidak ada perjuangannya. Jadi anggota pengurus Rapi ada sekitar 17. Mereka setengah terbagi untuk
mengatakan pendapat lain, ditunda. Tapi ketika deadlock itu kita butuh DP2OD. Kita datanglah ke DP2OD dan DP2OD kita tembuskan surat. Beliau jalankan aja. Penting Aceh Barat cepat main. Jangan terlambat. Jadi terima kasih Ketua DP2OD yang sudah mendampingi saya hari ini. Ini lengkap sekali. Jadi secara keputusan kalau diambil hari ini ada yang di luar ini, mohon maaf tidak akan didengar lagi. Anda dengar ini. Jadi juga terima kasih kepada Ketua DP2W dan para anggotanya yang maraton juga selama ini memberikan masukan, terutama Bang Said yang ada di pinggir saya. Beliau komunikasi terus sama saya. Saya tanya pendapat gimana ini segala macam. Beliau jawab ini segala macam. Saya cross lagi ke Ketua DP2OD. Jadi mohon maaf kenapa bisa terlambat keluar surat ini. Enggak seperti yang saya bayangkan ke kawan-kawan. Kalau di wilayah-wilayah lain cepat saya ambil keputusan. Begitu 2 hari langsung bisa jadi surat. Tapi ini butuh waktu sampai 2 minggu. Luar biasa. Sampai dengan hari Minggu kemarin kami masih berdebat. Jadi inilah yang sudah kami putuskan. Dan ini sesuai dengan ADRT yang harus diambil. Dan ini harus dipatuhi dan harus dijalankan. Dan kawan-kawan semuanya hari ini harus menjalankan amanah ini. Tidak ada kepentingan apapun bagi saya Ketua Daerah untuk sesuatu di Melabuh ini. Kalaulah hari ini mungkin ada gaji di Melabuh ini jadi ketua, mungkin jadi satu trik bagi saya. Jadi ketua rapi aja nggak punya gaji ketua daerah, apalagi jadi ketua rapi wilayah Melabuh, tambah nggak ada gaji, kan gitu ya. Pada prinsipnya itu. Nah saya ingin membayangkan artiannya apapun yang kita ambil keputusan ini ke depan, tolong dirawat sama-sama. Tolong dimainkan bersama-sama. Kalau adalah nanti ada sesuatu, karena gini, nyong tambah lagi Pak Keci pegang, Pak Keci umpung bro, betul pun dibikin juga salah apa lagi, kan gitu urusannya. Nah ini ketua rapi sama seperti itu. Yang ditunjuk ini ke depan, minta tolong, Anda hari ini menjadi bahan pembicaraan anggota. Bagus pun Anda buat, Anda akan diulang jelek. Itu harus paham tuh. Jadi ini harus dipertimbangkan sama-sama. Saya membayangkan ini adalah supaya jangan ada kejadian ini lagi. Jadi setiap ada permasalahan dan setiap ada apapun di wilayah, digomongin sama anggota, dikumpulin minimal panggil ketua DP2W, panggil ketua lokal, itu minimal. Nanti ketua lokal sosialisasi di dalam masyarakat sendiri. Ada terjadi seperti ini hadap tempat orang kan, ini kan capek ngumpulin orang nih, kita telepon satu-satu, ada yang lagi dinas, ada yang lagi ini. Tapi ketika ada ketua-ketua lokal lah yang akan menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di lokal masing-masing. Itulah gunanya lokal. Nah saya harapkan nanti ini ketua yang kita tunjuk, mohon siapkan lokal-lokal nanti yang belum ada, segera siapkan. Nah ini amanatnya harus disampaikan, artinya harus dilaksanakan. Yang lain-lain saya nggak tahu mau menjelaskan apa, karena menurut saya begitu ada ketua, jalankan terus, karena supaya tidak terhenti roda organisasi yang ada di Melabuh. Artinya seperti kemarin ini seperti ketua Bankon, Satgas sudah tahu kemana harus melapor. Kok kemarin kan buat sendiri, rapor sendiri, semuanya sendiri ya gitu ya. Bertanya juga sendiri, nggak tahu mau bertanya kemana. Karena kemarin itu sebenarnya secara otomatis Pak Said yang jadi ketua DP2W, tapi diserahkan ke daerah depan. Nah, di sana juga lambat untuk keluar suratnya. Mohon maaf karena memang cukup sangat pelik untuk memutuskan ini. Sampai dengan terakhir tadi mau berangkat,
ketemu juga sama anggotanya DP 2OD Pak Tafsaikal. Juga ada masukan yang kita di sana. Itu nggak ada debat sih. Hampir nggak jadi. Jadi eksklusif lah. Karena juga barometer di bagian barat selatan. Itu juga memutuskan agak keras. Nanti kita cerita lagi. Saya yang jelas mohon doanya juga kepada kawan-kawan semuanya. Saya nanti dengan 2 rekan kita ini akan berangkat ke Munas. Mungkin nanti Abu BNN mungkin nggak berangkat karena beliau harus sibuk sekali sebenarnya nih. Ini mungkin lagi pegang api juga ada. Jadi diajak ke sini ini betul-betul sibuk, luar biasa. Tapi alhamdulillah beliau sempat untuk datang ke Pelabuhan. Jadi saya bacakan surat yang harus saya kirim ke sini. Ini resmi, nanti akan saya serahkan. Nomor 032.05.01.0321 lampiran 1X hal pembekuan kepengurusan Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat. Kepada yang terhormat Ketua DP2OD DP2OW Rapi Zulu Eko 12 Aceh Barat, Ketua Rapi Zulu Eko 12 Aceh Barat. Tadi ketua dulu ya. Di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Sehubungan dengan hasil musyawarah pengurus Rapi daerah 01 Aceh tentang kepengurusan radio antar penduduk wilayah 12 Aceh Barat tentang sengketa selisih paham dalam kepengurusan Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini belum diselesaikan oleh kepengurusan wilayah beserta unsur pengurus Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat. 2. Menindaklanjuti surat dari Ketua DP2OW Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat dengan nomor istimewa tentang permohonan pembekuan kepengurusan Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat tentang permintaan pembentukan kepengurusan yang baru untuk menjalankan roda organisasi Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat yang lebih baik ke depannya. Maka hari ini dari hal ini tersebut pengurus daerah radio antar pengurus Indonesia 01 Aceh menunjuk saudara Musparudin dalam kurung JZ01 EBR sebagai pelaksana tugas kepengurusan wilayah sebagai pelaksana tugas harian kepengurusan wilayah radio antar penduduk Indonesia 12 Aceh Barat di bawah kendali Ketua Rapi Daerah. Saya ulangi, kepengurusan wilayah radio antar penduduk Indonesia 12 Aceh Barat di bawah kendali Ketua Rapi Daerah 01 Aceh sampai dengan terbentuknya panitia pelaksana Muswinlub Rapi wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat. Untuk kelancaran roda organisasi wilayah radio antar penduduk Indonesia 12 Kabupaten Aceh Barat, maka dengan ini kami meminta kepada saudara segera membentuk kepanitraan pelaksana Muswinlub secepatnya. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Diucapkan terima kasih. Banda Aceh 09 Maret 2021. Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia 01 Aceh. Ketua Haji Rahmat Talib ST MSI JZ01 Bravo Indian Romeo NIA 01.12.004469. Sekretaris Julfikar JZ01 5 Zulu 5 NIA .01.10.10.065071. Ini surat yang akan dikirimkan ke DP2OD. Dan ini sudah saya baca, berarti kawan-kawan sudah tahu semuanya. Saya bacakan surat keputusan. Surat keputusan pengurus daerah radio antar penduduk Indonesia nomor 017
tentang susunan pelaksana tugas pengurus wilayah 01.12 Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Aceh Barat, pengurus daerah Radio Antar Penduduk Indonesia. Nomor surat keputusannya nomor 12. Menimbang A. Bahwa wilayah Rapi 01.12 Kabupaten Aceh Barat adalah wadah pembinaan organisasi dalam penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk Indonesia Kabupaten Aceh Barat. B. Bahwa untuk meningkat aktivitas kinerja organisasi dan pelaksanaannya, pelaksana Muswilub wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat dipandang perlu ditetapkan kepengurusan baru di lingkungan Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat. Intinya ini nanti bisa dibaca. Kalau saya baca semuanya nggak cukup waktu. Nanti kawan-kawan bisa dikopi, nanti bisa dibaca sama-sama. Mengingat satu undang-undang dan seterusnya, memperhatikan surat nomor istimewa 21 Februari 2001 perihal permohonan pembentukan kepengurus wilayah 12 Kabupaten Aceh Barat dan pengendali administrasi wilayah Kabupaten Aceh Barat dan pengurus Rapi daerah 01 Aceh. Rapat pengurus daerah Rapi 01 Aceh tanggal 2 Maret 2021 di Banda Aceh memutuskan menetapkan ke-1 menegaskan susunan pengurus pelaksana tugas Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus pelaksana tugas Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat bertugas, ini tolong diucapkan, bertugas A. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah wilayah Muswilub ke-1 Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan organisasi. B. Menjalin hubungan kerjasama dengan dinas, instansi dan lembaga terkait di Kabupaten Aceh Barat. C. Memupuk dan membina semangat pengabdian anggota Rapi untuk memantau masyarakat dan yang membutuhkan. Ketiga, pengurus pelaksana tugas wilayah Rapi 12 Kabupaten Aceh Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan muswil ke-1 selambat-lambatnya 1 minggu setelah muswil dilaksanakan. Keempat, surat keputusan ini berlaku 3 bulan sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali di mana ada kesalahan dan kekeliruan pada penetapan maupun pelaksanaan. Ditetapkan di Banda Aceh tanggal 8 Maret 2021. Pengurus daerah Radio Antar Penduduk Indonesia 01 Aceh. Tembusan disampaikan kepada Ketua Rapi Nasional, kepada Ketua-Ketua Kabupaten se-Provinsi Aceh, 3 arsip. Susunan pelaksana tugas wilayah 01.12 Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Aceh Barat. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah DP2W. Ketua Said Madani SE MSI JZ01 ESN. 2. Anggota Kurlayani Hasani JZ01 Eko Kilo. 3. Anggota Zulfadli ST JZ01 Eko Alpha Victor. 4. Anggota Nazarudin JZ01 Eko Juliet. 2. Kepengurusan pelaksana tugas wilayah. 1. Ketua Haji Rahmat Talib ST MSI JZ01 Bravo Indian Romeo. 3. Pelaksana tugas harian wilayah. 1. Ketua Musparuddin JZ01 EBR Eko Bravo Romeo. 2. Sekretaris Mas Puri JZ01 Eko Uniform Juliet. 3. Bendahara Nasir Baku JZ01 Eko November Bravo. Ditetapkan di Banda Aceh tanggal 8 Maret 2021. Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia 01 Aceh. Ketua Haji Rahmat Talib ST MSI JZ01 Bravo Indian Romeo. NIA.01.01.12
0004469. Sekretaris JZ01 Zulul 5. Nia 0.03.10.10.5071. Tembusan disampaikan kepada Ketua Umum Rapi Nasional, para Ketua Rapi ke Kabupaten Aceh, ke Provinsi Aceh, 3 arsip. Demikian, ini yang perlu saya jelaskan sedikit. Ini surat sudah kita buat, dan ini surat keputusan ini berlaku untuk 3 bulan ke depan. Tetapi sebelum 3 bulan juga kita bisa buat acara aja seperti ini, tapi sudah resmi, ada tulisannya Musbinlu segala macam. Itu tinggal kita, terserah kita. Kami daerah dalam memutuskan ini kepingin melihat ada nggak gejolak lagi sebelum kita putuskan. Tapi ini memang isyaratnya ADRT, harus ada Musbinlu karena penukaran habis. Hanya yang ditinggalkan DP 2W. Jadi ketuanya saya pegang langsung. Nanti saya akan mendengar aspirasi. Nah, nanti ketua lokal kita pilih lagi dengan DP 2W. Nanti ada tentunya di sini yang kira-kira yang sudah habis masa, bukan artinya yang belum habis masa pun mau dirubah nggak ada. Dan keputusan ketua dan satgas masih seperti yang dulu, tidak dirubah sama sekali. Tidak ada yang dikotak-atik. Dan satgas jalan terus seperti biasanya karena bentuknya adalah tersendiri dia. Nah, berarti sekarang bertanggung jawab di bawah ketua harian. Jadi Musbinlu kan ini kepengurusan ini pernah memberikan hasil ketua-ketua dan segala macam ada di saya, ada di daerah. Kalau memang habis lebaran ini kita mau buat terus, kita sahkan terus secara bulan, kita akan main langsung untuk pengesahan secara Musbinlu. Segini saja hadir nanti dan kita buat segala macam sedikit, sudah selesai. Kita memberi jeda aja nih sebenarnya. Kita jeda dulu dari ketua lama. Jadi juga jangan begitu, ya kita rangkul kembali. Artinya kawan-kawan yang kemarin nggak ada punya di seberang saya rasa. Karena ini dulu juga pemain yang sama kan gitu urusannya. Kawan-kawan yang sama dulu juga mendukung Bang Midun kan gitu ya. Nggak ada yang berubah sekarang. Yang ini juga ketua-ketua lokal nih, 5 orang, ya kan? Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada, kita semuanya. Cuman seperti ketua DP 2W, kepedulian kita ke Rapi, nggak sanggup ngelihat Anyir, budek, lo, ya kan? Buta. Nah ini keinginan kita supaya kembali lagi normal gitu. Gue udah pakai kacamata, Buronyo udah pakai telinga bantu. Penting harus hidup lagi dia, jangan budek lagi. Nah saya berharap kepada kawan-kawan, ini kan ada jeda 1 bulan di bulan puasa dilaksanakan oleh ketua wilayah, ketua harian, nanti ada saya juga. Tapi yang tahu semuanya itu hanyalah ketua harian dan ketua DP 2W beserta. Dan ini juga jadi pandangan-pandangan sendiri juga bagi ketua harian supaya bisa merangkul kawan-kawan. Nah saya dengar tadi Johan Pelawan belum ada ketua yang baru, segera dibentuk. Kalau sudah ada itu, mungkin ketua-ketua lain sudah lengkap semuanya ya? Belum. Masih ada yang lama? Belum juga, secara lisan aja. Ya, berarti tugas ketua harian nanti untuk membentuk secara sah kepengurusan. Nanti secara SK kita akan pikirkan itu SK sementara, nanti kita yang teken, nanti begitu ada ketua definitif ataupun nanti kita undur di ketua definitif. Tapi sudah ada ketua pelaksana aja dulu nanti dari saya. Begitu berganti nanti otomatis nanti akan ditandatangan oleh ketua yang sah. Saya rasa
berat nih ketua harian untuk bermain karena punya waktu 3 bulan, tapi saya kasih waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan ke lokal semuanya dan juga untuk konsolidasi secara cepat. Jadi ini mungkin juga DP2W saya minta untuk memanggil Saudara Midun menyerahkan surat ini, juga harus dijelaskan dengan ketua harian supaya ada konsolidasi lebih cepat. Jangan dibiarkan. Artinya kan seperti itu. Nah, saya kepingin apapun yang kita lakukan hari ini, yang menjabat ini bukan jadi satu kebanggaan, tapi menjadi satu acuan ke depan lebih bagus. Gimana? Harus lebih